Ya. Lalu yang kedua, kita menjelaskan tujuan latihan pernapasan diafragma itu untuk apa. Jadi perkenalan dulu. Untuk melakukan pelajaran pernapasan dan tujuan untuk pelajaran pernapasan ini yaitu untuk merelaksasi ongkos pernapasan Bapak agar Bapak dapat mengurangi kecemasan dan agar pernapasan Bapak tetap terkoordinasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan memposisikan klien dengan satu tangan di atas abdomen, tepat di bawah tulang iga dan juga satu tangan di tengah dada. Langsung diarahkan tangan kanannya diletakkan di atas perut seperti ini, lalu tepat di bawah tulang iga Bapak dan satu tangan di tengah dada. Kanan kiri enggak Pak? Ini nggak perlu. Untuk selanjutnya kita menganjurkan untuk menarik nafas dalam dan juga lambat melalui hidung sampai perut menonjol ke atas setinggi mungkin. Perut akan membesar selama inspirasi dan juga mengepes selama ekspirasi. Jadi Bapak selanjutnya Bapak bisa menarik nafas melalui hidung. Akan saya pimpin dalam hitungan kerja 1, 2, 3. Bisa tarik nafas Pak. Lalu dihembuskan perlahan. Yang mengembang dadamu apa perutmu? Tapi kalau perawatnya bisa memastikan ya bahwa itu yang mengembang adalah perutnya, perut kanan. Karena kita kan terbiasa dada ya. Iya. Jadi kadang kalau nggak diniatkan perut itu tetap kita pakai Dada. Coba ya, perutnya yang beneran mengembang. Sudah ya. Sudah. Oke. Untuk selanjutnya kita mengeluarkan nafas dengan bibir tidak dirapatkan sambil menegangkan otot perut dengan kuat ke arah dalam. Rongga dada tidak bergerak, perhatian ditujukan kepada perut. Bapak bisa mulai untuk menarik nafas secara dalam, lalu bisa dihembuskan, Keluarkan lewat lewat mulut dan mulutnya tarik. Apa? Iya. Secara perlahan. Tapi yang menggerakkan tuh perutnya juga ditekan ke dalam. Bisa tarik nafas lagi Pak. Lalu saat mengeluarkan Bapak bisa melakukan secara perlahan sebenarnya. Jadi bukan perutnya yang ditekan ya, tapi dinding perut itu menegang ke dalam sehingga udaranya keluar lewat mulut dengan perlahan. Ayo Pak. Sarah. Gimana? Pelan. Oh pelan. Tapi bener hidung kan mas ya? Mulut. Oh mulut. Pipis. Masa kok hidung? Soalnya itu bibir dirapatkan. Oh bibir nih. Maksudnya enggak? Oh. Tetap lewat mulut. Gitu ya. Iya ini loh bibir dirapatkan tapi masih bingung. Oke, yuk. Ulangi prosedur kurang lebih 1 menit dan juga istirahat 2 menit dan lakukan selama 10 menit dan dilakukan 4 kali sehari. 4 kali saja. Lalu melakukan penapasan diafragma pada saat berbaring, lalu saat duduk dan akhirnya saat berdiri dan juga berjalan. Koordinasikan penapasan diafragma pada saat menaiki tangga atau melakukan aktivitas selama masa inspirasi yang pasti. Lalu mendokumentasikan prosedur dan juga respon klien dalam catatan klien. Oke, sudah ada gambaran semua ya? Sudah. Tapi untuk perawatnya fokus memastikan bahwa itu benar
pernafasan perut, bukan dada, tapi dadanya diem aja. Perutnya yang mengembang dan mengepis, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas. Jelas ya. Oke, lanjut deh. Yang kedua, di sini ada pernafasan bibir yang dirapatkan atau namanya pursed lip. Jadi definisinya itu kalau pernafasan yang dilakukan seseorang di mana pada saat mengambil udara dengan cara menarik nafas melalui hidung dan pada saat mengeluarkan udara dengan meniupkannya melalui mulut dengan bibir dirapatkan dan dilakukan secara perlahan-lahan. Tujuannya itu untuk menurunkan frekuensi pernafasan, melatih kelainan untuk memasukkan paru-paru, mengatasi dyspnu akibat beraktivitas. Lalu kita lanjut ke prosedurnya. Pertama, sama mencuci tangan dulu. Dan lalu jelaskan prosedurnya kepada klien. Kenapa saya harus lakukan? Saya sedang akan membimbing Bapak untuk melakukan pelatihan pernapasan yang bertujuan untuk menurunkan frekuensi pernapasan Bapak dan agar melatih pernapasan Bapak agar mengatasi dyspnu akibat aktivitas Bapak yang biasanya. Selanjutnya klien menarik nafas melalui hidung. Tahan, sebelum ada instruksi. Bapak bisa menarik nafas secara perlahan Melalui apa? melalui hidung. Lalu keluarkan nafas perlahan-lahan dengan bibir dirapatkan sambil menegakkan otot perut. Lalu Bapak bisa melakukan melalui mulut secara perlahan dengan Bapak sedikit dengan Bapak. Hitung sampai angka 7 Minggu. hitung sampai angka 7 saat mengeluarkan nafas panjang dan bibir dirapatkan. Masukku itu video. Nanti kalau mau ambil. Jadi habisnya apa mengeluarkan itu di angka 1 sampai 7, 1, 2, Ya, 3, berarti susun. 4, 5, 6, 7. Nyusun gitu. Udah Nanti selesai. tujuan prosedur. Prosedurnya di pasar. Bisa menarik nafas secara dalam. Lalu saya akan mencoba seperti itu saat Bapak mengeluarkan nafas secara perlahan. Kan tadi kan ada banyak macam. Apa yang ini bukan relaksasi nafas dalam. Kalau kamu penyakit. Itu lewat mulut ya dikeluarkannya ya. Oke. Oke, untuk tindakan ini bisa dilakukan pada saat duduk dan juga berjalan, dan juga jangan lupa untuk didokumentasikan juga respon klien dalam catatan klien. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya di sini ada batuk efektif. Jadi definisinya yaitu latihan batuk untuk mengeluarkan sekret. Untuk persiapan alatnya ada sputum pot, ada lisol 2-3%, handuk pengawas, peniti, bantal kalau opsional, tisu dan juga bengkong. Untuk prosedurnya di sini pertama kita setelah menggunakan pengobatan bronchodilator, kalau diresepkan, nafas sedalam dan selambat mungkin sementara duduk setegak mungkin. Gunakan pernafasan diafragma. Jadi kalau untuk batuk efektif ini macam-macam ya. Iya. Ada yang untuk apa namanya mendapatkan spesimen untuk pemeriksaan. Oh iya, lab kan bisa mbak. sputum itu kan juga dengan batuk efektif akhirnya keluar, terus makanya butuh sputum pot gitu ya. Atau kalau yang biasa itu kalau dahaknya banyak itu dibantu untuk mengeluarkan. Kalau orang anak-anak sudah besar dewasa itu kan sudah bisa. Iya. Nah itu pakai juga sputum pot sama lisol itu yang kuning itu deh. Oh, Cairan. Hmm. Nah, jadi dia kayak disinfektan gitu. Jadi ketika saksennya sama sputumnya masuk ke situ itu sudah langsung mati gitu, ya. Bisa. Tahan nafas selama 3-5 detik, kemudian hembuskan secara perlahan sebanyak pernafasan ini jika mungkin melalui mulut. Rangka iga bawah dan abdomen harus turun. Oke, Bapak bisa tarik nafas selama 3-5 detik. Lalu bisa dihembuskan secara perlahan melalui mulut.
Ambil nafas kedua, tahan dan batukan dengan kuat dari dada, bukan dari belakang mulut atau tenggorokan. Gunakan 2 batu pendek yang benar-benar kuat. Berarti ambil nafas, Yang di ini tapi bukan yang di tenggorokan tapi yang di dada. Coba masing-masing mempraktekannya sendiri. Tapi bukan batu jari. Kalau mungkin kalian yang sering itu kan yang kayak Iya. bisa di sini. Bro. Nah itu yang Jaim, jaim. Batu pertama untuk melepaskan lupus dan batu kedua untuk mengeluarkan sekret. Jika kalian merasa nyeri dada pada saat batuk, tekan dada dengan bantal, tampung sekret pada seputum pot yang berisi risol. Inspirasi dengan nafas pendek secara cepat bergantian atau dalam kurung menghirup untuk mencegah mukus bergerak kembali ke jalan nafas yang sempit. Lalu istirahat dan hindari batuk yang terlalu lama karena dapat menyebabkan kelelahan dan juga hipoksia. Oke. Jadi gimana yuk praktekkan? Dari awal tahan nafas yang pertama. Bapak bisa Ambil nafas yang pertama. lalu Bapak bisa ambil nafas selama 3 sampai 5 detik. Lalu bisa dikeluarkan melalui mulut secara pelan-pelan. Lalu saat lalu ambil nafas lagi baru. Lalu Bapak bisa ambil nafas. Lalu Tahan dulu. ditahan. Lalu Bapak bisa bantu untuk melakukan fokusnya jadi Bisa relaksasi memang proses bisa. Berarti bisa. Dua. Oke, sudah? Nah, jadi ada pernafasan perut, pernafasan bibir, sama batu efektif. Sudah ya poin-poinnya. Ada pertanyaan sampai sini? Udah. Sudah, oke. Nanti rasakan sendiri batu efektif sendiri-sendiri di rumah ya. Dengan sekuat tenaga mengeluarkan yang Sabar mau. ya membayangkan. Sampai. Oke, sudah. Terima kasih, Dek. Ganti perawat selanjutnya fisioterapi dada. Kayaknya enak tidur deh. Iya. Asiannya ngaduk. Sama pendidik. Sama aja. Bagaimana kabarnya? Ya seperti ini. Ya seperti ini. Baik, tindakan ini dilakukan karena ada gangguan pada sistem pernafasan Bapak ya. Nah, tujuannya untuk mengeluarkan lendir-lendir pada gangguan pernafasan Bapak. Langsung mas. Terasa dinginnya. Di pet-pet. Kamu tadi ngapain? Habis jelasin tujuan ya? Iya. Yuk, lanjutkan. Jari dan ibu jari berhempitan dan fleksi membentuk makhluk. Secara gantian melakukan fleksi dan ekstensi pergelangan tangan secara cepat untuk menepuk dada. Baik, Bapak permisi ya. Posisinya? Posisimu. Tapmu salah sih. Terus Nah, ngadep wonge pasiennya aja miring. Kamu melihat di depannya atau di belakangnya? gini aja. Duh gak bisa miring iki sih. Sepatumu siap, sepatumu. Yo. diinjak lagi, Bisa wayang tersiki kok. Ya Allah. Dua tangan. Boleh dua. Gini aja deh. Apa sih? Ini kan
ini katanya dijahit sama ini. Iya. Jadi membentuk Mangkok. Nah, sebagai apa? Tumpuan. Tumpuan. Ya, itu adalah ini tumit dari pergelangan. Jadi ini yang tidak boleh digeser. Ini tuh mancep. Jadi Nempel. yang digeser itu yang bagian atas. Nah, kalau kalian pakai gini, coba rasain, dia akan sakit ya. Iya. Nah, tapi kalau kalian gini, itu tuh malah kayak mau apa jenenge? Mengindus untuk kalian batu nggak sih? Kayak misal Iya. kayak ada gatal-gatal gitu. Tuh, jadi gini. Perkusi pada setiap bagian segmen paru selama 1-2 menit. Dan perkusi dilakukan itu pada koste paling bawah sampai ke bahu pada bagian belakang dan koste paling bawah sampai ke koste atas bagian depan. Permisi ya Bapak. Itu kok gak batuk? Sampai dia batuk. Batuk kan kita. Jadi selesaikan Satu sisi. satu bagian. Nah, Sampai baru kamu Enggak, turun. menurut kamu munyer loh. Baru Bisa. kamu turun. Satu situ aja. Oh, bukan muter. Satu sisi satu. Nah, gitu. Terus turun. Ganti lagi. Turun itu Tangan. Duk 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 duk. Nah, ada apa namanya? Koste bawah Kesha muter kayak kembangan nggak mau. di bagian Itu sama dengan nanti yang di belakang. Terus kanan kiri kanan gitu. Jadi ininya yang kita turun dari atas sini. Terus. Tapi ini dilihat cewek cowok ya. Iya. Baru yang kalau ini cewek cowok. gimana? Yang jangan di payudaranya. kan ada Nggak boleh. Kontraindikasinya adalah di jaringan-jaringan yang mudah rusak kayak jaringan tengah apa namanya Sternum. sternum sama jaringan payudara. Jadi kalau cewek itu payudaranya rada diangkat. Dulu. Oh, begini tadi. Memang begini. Iya. Oh. Iyalah. Jadi rada diangkat gini. Itu kan cowok yo enak sih, jelas sih gemuk-gemuk gitu. Tapi juga ya, jadi di bawahnya payudara itu baru yang bisa nanti lewat belakang. Cowok enak sih gila. Dia sih ngomong polisi-polisi itu sama teman-teman. Ya. Jadi ininya kayak ditarik ke atas gitu loh. Bukan payudaranya terus di tapi ininya di apa namanya ya? Kayak di sini. Sambil di bawahnya terus ada diangkat baru ditutup. Oh. Jadi jaringannya itu berada di atas tangan kita, nggak ikut kita Tepuk. tumpuk. Itu ya. Jadi atas sampai bawah, atas sampai bawah terus belakang gitu ya. Oh sudah, itu toh. Nah sebenarnya ada alat apa namanya ini cuma perkusi, cuma kalau nggak ada alat ini bisa pakai perkusor atau juga bisa pakai tangan biasa, ya. Oke, sudah ada gambaran ya? Sudah. Oke, terus lanjut. Lalu yang kedua ada vibrasi. Jadi dia ini adalah teknik kompresi manual dan getaran pada dinding dada selama fase ekspirasi. Contohnya, jadi tujuan vibrasi ini
untuk meningkatkan turbulensi udara ekspirasi sehingga dapat melepaskan dan mengalirkan sekret. Pertama, kita letakkan tangan, telapak tangan menghadap ke bawah di area dada yang akan didrainase. Satu tangan di atas tangan yang lain dengan jari-jari menempel bersamaan dan ekstensi. Permisi ya Bapak. Gini nurse. Apa duyuk? Kalau ini tidak plastik, maksudnya tidak membentuk tapi langsung biasa. Terus tangan kita di atasnya, terus sambil ditekan itu digetarkan. Tapi getarannya enggak yang jadi kecil aja, apa namanya? Kecil aja kayak gini. Itu atas bawah berarti goyang. Bukan itu. Anjurkan muin inspirasi dalam dan ekspirasi secara lambat lewat hidung dan perut fluid breathing. Limujing. Hidung terus Ya sekalian aja nggak sih? Ya udah. Nanti Selama masa ekspirasi, tegakkan seluruh otot tangan dengan lengan dan gunakan hampir semua tumit tangan. Getarkan atau dikejutkan tangan, gerakan ke arah bawah dan hentikan getaran jika kalian inspirasi. Vibrasi selama 5 kali ekspirasi pada segmen paru yang terserang. Setelah setiap kali vibrasi, anjurkan si muin batuk dan keluarkan ke dalam rekan sekutu. vibrasinya itu dilakukan pada saat dia ekspirasi. Ya, dia suruh inspirasi dulu, baru dia siap ekspirasi kita getarkan. Jadi dibantu didorong udara sambil kita getarkan sehingga itunya lepas. Apa namanya, sekretnya lepas. Baik Bapak bisa tarik nafas dan hembuskan nafas secara perlahan ya Bapak. Nah, Tarik nafas Pak, dihembuskan, nunggu instruksi dari saya. Nah nanti pas kamu instruksi, pas kamu gini ya. Pas diguyuk. tarik nafas ya Bapak. Hembuskan secara perlahan. Bisa tarik nafas lagi. Dan sate bojone Hembuskan. Kayak dibangun. Gitu Nas. Cuma itu tadi bukan di sini ya Dek ya. Nggak tahu ya kamu mungkin lemah lembut gitu ya. Jadinya itu kayak tapi yang bagian sini telapak. lebih ke tumit sini deh. Apa sih timbung? Telapak. Tumit tangan. Kenapa? Ngumite. Itu kan ujung-ujung ini. Jadi ini kayak kita kalian sudah BLS belum sih? LJP. Yang kayak gini sensasi. kayak RCP. Jadi tapi kalau dia kan tekan ke bawah, ini di Goyang. Getarkan. Tapi kan yang kita pakai juga ini, bukan yang ini ya. Udah ke Drainase Ganti orang ya. ada torakotomi dan statis pneumonia. Jadi ini tuh terakhir setelah rangkaian fisioterapi yang sudah kita lakukan dan medikasi. Biasanya tuh di nebul, habis di nebul terus di vibrasi, terus di perkusi, baru terakhir nanti kita akan sebenarnya batu efektif dulu. Kalau memang pasiennya bisa batu efektif, kalau itu nggak bisa, kita bantu dengan postural drainase. Ya, oke, ayo. Kalau, nah itu kan selanjutnya akan di ini dulu di auskultasi, sekretnya itu ada di mana? Oke, sekarang kalau dia yang pertama yang ini.
Di sini ada persiapan alat, ada bantal 2 atau 3 buah, papan pemiring atau pendoma, tisu wajah, segelas air, wadah dari kaca atau sepotong pot, handuk, perkusor, stetoskop, bengkok, dan handscoon. Untuk prosedurnya, pertama kita akan cuci tangan dulu. Ini air hangat ya, Mas? Harus air hangat kan? Air hangat bisa, air biasa bisa. Dan pilih area yang tersumbat yang akan didrainase berdasarkan pengkajian semua bidang paru, data klinis, dan juga gambaran foto dada. Garingkan muin dalam posisi untuk mendrainase area yang tersumbat. Area pertama yang dipilih dapat bervariasi dari satu klien ke klien yang lain. Bantu klien memilih posisi sesuai kebutuhan dan juga ajarkan klien memposisi postur dan juga lengan dan posisi kaki yang tepat. Letakkan bantal untuk menyangga dan kenyamanan. Minta muin mempertahankan posisi selama 10 sampai 15 menit. Lalu selama 10 sampai 15 menit drainase pada posisi ini, lakukanlah perkusi dada dan juga vibrasi. Perkusi dilakukan selama 1 menit. Setelah perkusi, anjurkan klien nafas dalam dan juga lakukan vibrasi ketika klien menghembuskan nafas atau ekspirasi kayak tadi. Lakukan hal ini sebanyak 5 tarikan nafas. Setelah drainase, pada pose pertama, minta klien duduk dan juga batuk. Tampung sekresi yang dikeluarkan dalam wadah bersih. Bila klien tidak dapat batuk, dapat dilakukan pengisapan jika diindikasikan. Minta klien istirahat sebentar bila dibutuhkan, lalu minta klien menghisap air. Ulangi langkah 3-8 sampai semua area tersumbat yang dipilih telah didrainase. Setiap tindakan harus tidak lebih dari 30 menit. Ulangi pengkajian dada pada semua bidang paru. Identifikasi kemungkinannya adanya tanda kelelahan. Cuci tangan lagi, lalu posisi postural drainase. Oke. Jadi tadi dari pemeriksaan fisik, nanti tuh ujiannya tak bocorin ya. Aduh. Nanti ada kasus, terus kalian harus memposisikan sesuai dengan temuan pada kasus itu. Temuan. Kayak misal, dari dari pemeriksaan fisik, dari auskultasi ditemukan rompi pada lobus Bidang. under. Oh ya, seperti itu. Anatomi itu ya, Mas. Nanti kamu memposisikan pasiennya kayak apa? Oke, silakan. Yang pertama, bronkus apika lobus anterior kanan kiri atas. Berarti itu di mana? Depan, atas, kanan dan kiri. Oke. Posisinya bagaimana? Telentang. Tapi kalau dia pakai ini juga boleh. Pakai 45. Ininya apa namanya? Bednya. Bednya, oh. Kalau nggak bisa ditambah bantal. KD kan dulu ya? Dekat. Berarti kalau di sana nggak bisa pakai sandal pakai bantal. Kalau misalnya dihadapin ke sana, ke sana terus bisa nggak bantal. Bisa. Bisa juga. Bisa. Jadi ada dua opsi ya, Mas. Bisa yang 45 derajat tadi atau 5 detik sana terus bisa nggak bantal. Tergantung apa namanya tempat tidurnya model kayak apa. Atau misal Tanya pasien yang tersumbatnya gimana? pasiennya maunya saya hadap ke sana, Pak. Berarti bantalnya di sini. Dihadapin ke sana. Tadi yang katanya sini. Kalau pada anak nanti pakai digendong aja atau didudukkan di pangku. Ya, kalau ditidurkan kan nggak mungkin dia akan tenang aja begini kan ya, nggak kayak dia. Ini bisa didudukkan atau bisa digendong. Terus sudah kurang berdiri dia kurang berdiri. Nah, kan di atas kan dia kita kan mau mengeluarkan dia itu alirannya ke bronkus kan. Jadi memang agak tegak. Nah. Ya, terus. Oh iya, nanti ini dengan posisi ini dibantu
privasi dan profesi. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Paulana dengan pemeriksaan hari ini. Jadi tujuan ini saya akan melakukan postural drainase untuk mengeluarkan sekret yang ada di dalam Bapak. Ya. Oke, untuk posisinya seperti ini ya Pak, bisa menggunakan sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau permisi ya Bapak, saya akan melakukan posisi pada bagian atas. Di sini. Fungsinya tetap yang pakai mangkuk atau apa? Tetap. Tangannya satu itu megang nggak patah loh. Kayaknya aneh. Oh nggak enak sama Mas. Dekat Mas. Sambil nanti saya instruksikan tarik nafas dan tarik nafas dulu. Ini bisa tarik nafas dulu. Buang nafas. Bisa tarik nafas lagi. Ya setelah meditasi disuruh apa pasiennya? Berdiri untuk Betul. Dihirup. Dihirup itu bisa pakai air hangat atau panas. Oh. Tapi hati-hati kalau panas. Yang tadi saya bilang kalau kita punya kamar mandi yang air hangat, itu bisa ditutup semua. Anak dan bayi bisa kita ajak ke kamar mandi, entah berendam atau apa gitu. Tapi kalau nggak ada kamar yang nggak ada ventilasi, kamar yang ventilasinya semuanya ditutup, terus kita ambil satu baskom air panas, tapi hati-hati jangan sampai kena bayinya, terus itu juga uapnya diarahkan ke bayinya bisa. Oh, iya. Kalau sudah tua, Sepuh. tapi kan sekarang ada itu ya, ada uap apa yang kayak Aromaterapi. Humidifier. Apa listrik Humidifier. juga. Nah, itu juga Humidifier, bisa. humidifier. Lanjut. Tadi kalau tidak dapat batuk itu kan dilakukan penghisapan. Itu penghisapan maksudnya suction atau? Suction. Kalau pada anak pakai ini dulu, pipet yang kalian lihat waktu melahirkan bayi, yang bentuknya gini, pakai itu bisa di bisa di mulut sama di hidungnya. Jadi kayak gini terus ini tarik terus di mulutnya dibersihin kayak kalian batuk salinan. Bukan suction yang set kecuali ada indikasi ya. Tapi kalau ini kayaknya enggak. Kecuali dia sudah nggak sadar atau batuk nggak ada kayak gitu. Sekarang yang apikal lobus posterior kanan kiri atas. Belum. Dua bantalnya. Enak. Tidur. Nah. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan posisi ya.
Sulit. Enak kan? Coba tanganmu ada di bahu dia. Nah, enak mana? Sama tanganmu nggak tahu tadi gimana. Kalau bayi itu bisa diposisikan ya, maksudnya misal kayak gini. Kita dudukkan. Terus habis itu ini kita kasih bantal atau pakai tangan kita nggak apa-apa. Langsung gini aja. Terus nanti kalau pakai bayi, nanti kakinya di taruh di kita apa dibuka di kita biar nggak jatuh. Ya, jadi diposisikan sesuai dengan posisinya, tapi bisa pakai bantuan tangan kita tanpa bantal. Tapi kalau bantal takutnya dia jatuh. Sudah? Oh dia pakai alat bantu nafas nggak dia begini ya? Atau tetap pakai? Oh, Enggak. Saksen dia. Kayak venti gitu kan? Iya. Apa saksen? Bisa sesuai indikasi lagi. Bisa keluar sendiri. Oke, selanjutnya. Anterior kan depan, Iya. kanan kiri atas. Kalau ujian dapat ini enak banget ya. Udah terlentang aja. Nggak pakai bantal. Itu ada pembagusnya atau kita memposisikan mana gitu? Atau bayi. Ada bayi. Oh enggak, sama temennya. Oh, pembagus. Kalau bayi. Oh bayi susah. Ditekan. Oh. Bayi asli. Mah gitu Pak ya. Dede ST kemarin sama anaknya siapa? Belum kan? Belum. Dia Sudah tuh. Denver. Anaknya siapa mas? Oh kasus mas. Saudaranya. Kayak kasus. Oh dia itu anaknya masih kecil-kecil bisa. Oh dibawa. Malah jadi Sudah? Ya kayak biasanya ya. Sekarang kita ke posisi-posisinya aja. Selanjutnya ke lobus superior kanan kiri bawah. Bilang ini. Gak apa-apa, iya bener. Bener itu dua. Bener. Coba dulu kan gepeng nanti di dia. Iya. Tangan lu ya. Itu yang di ini nanti yang daerah sininya ya, tetap atas. Terus selanjutnya. Oh, berarti memang posisi ya memang harus ada kasur. Iya. Basalis kan bawah. Basal paru kan. Jadi memang bantalnya taruh kepala. Taruh di Kiri. Jangan tidur. Terus kakinya itu yang kita tempat tidurnya yang kita tinggikan yang bagian kaki. Tangan kanan, ini ada mana dia? Sama itu apa? Kalau mungkin apa ya? Kiri. Kiri. Masya Allah. Nah, tangan kanan ke atas. Nah, sip. Nah, kan leluasa kalau
dengan enggak miring. Nah, gitu. Oke. Lobus anterior. Sekarang lobus anterior kiri bawah. Kiri berarti dia harus hadap kanan. Tangannya di atas. Nah, ini karena di anterior jadi lebih ke depan. Oh, ke sini. Depan. Tadi mikir saya Atau kamu dari belakang juga ya? Terserah aja. Kalau ada ruangan ya, kalau ada tapi agak turun. Tangannya harus tak. Udah. Oh, ini belum kan? Fokus kanan tengah, medial. medial sama lateral. Nah, ini yang bagian kaki kamu, jadi dia itu nggak miring. Kalau tadi kan miring 45, miring 90. Nah, ini tuh rada Dicantum. 45 gitu ya, bukan 90. Biasa nih. Ini ya, titiknya tetap yang di agak depan, agak ke atas. Nah, ini ya, segmen superior inferior sama tengah belakang. Yang di sini. Benar. Iya. Ke situ. Diputer-puter. Nah, 45 tangannya di belakang. Nah, itu yang di sini. Ke atas, ke atas. Nah. Ya. Sudah itu nanti kalian bayangin lah ya apeknya mana, pas ya kalau pada anak tergantung usia juga kadang kita cuma butuh setengahnya. Kalau setengah misal dia 5 cc ya berarti 2,5 ini, 2,5 ini. Pokoknya perbandingan antara obat sama cairannya itu 1:1. Ini beneran aja. Emang kenapa? Bayar. Bayar kok. Bayar. Tapi ini macam-macam ya. Bentuk apa namanya? Bentuk nebul itu macam-macam. Nanti tergantung kesediaan yang ada di rumah sakit ya, dipelajari aja dulu sebelum ke pasiennya. Ini sama semua ya? Sama. Kita ada stok obat nggak sih? Ada itu. Di situ ya, Nak? Wih. Coba aja beneran. Iya beneran. Ketemu pasien. Oh, Iya, saya kan? bawa ini, Nas. Dan belum tentu alat ini nanti yang dipakai di rumah sakit juga. Ya iyalah, maksudnya kan Jadi tiap rumah sakit beda-beda sesuai budget. saya punya di rumah yang besar. Padahal pemakaian rumahan. Tapi besar. Terus pernah beli yang kecil banget itu loh, Dik. Jadi kayak mobilnya itu di sini pakai baterai. Jadi tinggal biar mudah dibawa. jadi cuma kayak segini. Ini bisa ada juga. Jadi macam-macam ininya ya. Kalau di rumah sakit biasanya Ini rata-rata ya yang sebesar inilah. Kalau merek mah iya.
Tapi nggak yang mungkin yang punya saudara atau anak asma itu kan sering gitu atau sering alergi pernafasan. Nah itu biasanya dia di rumah punya nebul sendiri. Murah kok. Ini ada yang 100.000, ada yang 400, 500, ada yang kalau yang rumah sakit ya juta. Dicontohkan dulu guys. Ini bisa. Coba. Ini langsung cuma. Oh pas sama. Keke. Auto. Bu, Kakak skincare ini. Yang besar ya sih? Meninggal kak, meninggal. Ya ini depannya guys. Ini depannya. Bisa hidupin di mana tadi? udah tinggal masukin sachet. Oh, Yang obatnya basi. bagi 2 satu. Ayolah Limujin. Yeh. Enggak steril. Oh ya ini steril tuh mesin. Hah, bersih. Kalau saya Samsung tuh. Oh. Coba deh gue. Coba bisa. Ayo membaca berita mana? Malah buka Shopee lagi. Jangan khawatir ya. Pak gak nyampe ini mau nyampe. Ngisi kotak air dengan air matang 1/3 bagian. Weh. Ya air mata. Harusnya yang mana? Oh iya, Mengisi cup obat dengan obat yang diencerkan dengan Aquabides dengan ini ngambil Sesuai. beneran kan? beneran aja. Emang banyak bohongan ya? Iya. Kebanyakan doang guys. Setuju. Tapi ini langsung ini 1/1. Hasilnya enggak lah. Orang udah ada bekas-bekas. Jadi lebih 0,5. Berapa? 1/1. Itu berapa sih obat itu berapa? 2,5 itu, 2,5. Oh iya udah itu berarti 2,5. Baik matangnya itu kan matang biasa. Air matang biasa. Berarti sekarang nggak boleh. Nggak bisa, aduh HP kentang gua. Enggak be kentang. Ya boleh kalau di kerannya sama. Kalau di keran itu nggak boleh. Lanjut ke. Memasang cup obat pada tempatnya. Berarti langsung diambil ya? Oh, ini udah. Si ambil airnya langsung obatnya juga. Boleh terserah. Iya kan tuh. Mau kalau dia pakai ini pakai ke sini, kan? ampul gini, nggak usah pakai squeeze. Oh, langsung. Langsung. Kalau semua. Oh, kalau semua. Kalau anak kan mungkin dosisnya semisal
Oh ya berarti kita harus pakai wig. Tapi kalau semua gini ya udah langsung Oh, ini salbutamol. Iya, salbutamol tapi expired. Tapi expired. Lalu memasang aerosol tube pada tempatnya. Masukin enggak? Masukin. Segini. Tadi kan ini 2,5 miligram ini ya. Oh. Sorry. Ya Allah, ban hand ya Mas ya. Lupa. Kilaf. obatnya udah masuk. Obatnya Jangan sudah terus. 2021. Kan nggak beres. Obatnya kalau luar Ya itu tadi nggak sebenarnya juga ya. Iya sih. Enggak dibuatnya dia. Oh. Tapi aku Ya udah. Tinggal ngambil obatnya, ini kan harus 2,5. Oh iya, Dan. Ambil obatnya 2,5. Ke bayi. Menyambungkan dengan master atau notis. Sudah. Menghubungkan kabel nebul dengan stop kontak. Udah. Menyalakan dengan menekan tombol. Atur dulu timernya 5 sampai 10 menit. Atau timernya enggak? Ada timer, mana Nggak timer? ada. Di HP mungkin. Oh alah, bukan gitu. Gue lagi nang gini. Siapa tahu ada beneran. Nah, ada nasi Saya itu apa? ada Ada nebul yang ada timernya. Enggak setauku. Selama di rumah sakit nggak pernah, selama pemakaian pribadi nggak ada juga. Nggak ada timer. Oh, Berarti nggak Ya usah. sampai habis Sampai aja. habis. Heeh. Lalu menempatkan notis ke mulut pasien sampai timer kembali ke 0 lagi. Mengusahakan sekret keluar pada saat pasien batuk. Ya. Setelah selesai membuang air dalam kotak dan membereskan alat-alat kembali dalam keadaan Kalau keluar itu ada yang memang keluar, nggak boleh keluar. Udara. Oh boleh. Dan pada anak itu nggak akan sempurna pada orang dewasa ya yang bisa pokoknya sampai masuk semua dia bisa nangis nggak karuan deh. Jadi pokoknya ya wes asapnya masuk lah gitu. Terus ditali gini kalau memang dia masih kondisi bagus, masih sadar dan lain sebagainya nggak akan mau. Ya rewel dipegangin mesti gitu gini tuh. ya. Bisa melepas, Orang tuanya yang memposisikan. dia gini ya melok ke sini. Oh, iya. Tapi kalau anak-anak asma biasanya karena dia Kita ikutan menghirup itu. Iya loh. susah gitu ya, itu biasanya ngantor dan lebih sudah teredukasi gitu. Ini yang infeksi gitu susah begini kan. Iya. Udah kita ikut menghirup itu. Dah. Dan tadi setelah selesai bisa dibereskan lalu dikeringkan dulu hilang. Nah jangan kaget kalau anak-anak kan gini terus nangis. Habis nangis itu kan muntah. Nah itu biasanya sekret-sekretnya itu juga akan hilang. Ih, Jadi siap-siap makanya ada handuk, mungkin tempat apa kayak baskom itu dideketin kalau dia muntah atau batuk sewaktu-waktu itu bisa langsung di tempat Abis. yang aman. banyak. Oh, sebanyak. Infeksi juga iya ganti aja kalau memang sampai muntahnya masuk ke situ. kalau tadi dosisnya dosis awal apa dosis? Terus sama. Kalau masih baru ya, kalau sudah terakhir ya Makasih ya nih. Itu kita berlaku juga Disumpel. boleh di luar. Dan itu kan satu pasien satu deh maskernya. Jadi itu biasanya ditinggal di mejanya pasien. Nah gitu. Nah, itunya individu. Kalau yang obatnya itu yang satu. Mana semua. ini yang individu? Oh, setelah ganti pasien buang.
Yang Udah habis bukan selesai. ganti-ganti. Iya. Sudah. Habis selesai dilap, atur kembali posisi yang nyaman si pasien. Iya. Misalnya kan taunya dikembalikan lagi ke lab. Terusnya cuci tangan. Cuci tangan, cuci tangan. Oh, cuci tangan. Biasanya dia udah punya naskah sendiri-sendiri. Oh. Terusnya cuci tangan, habis itu dokumentasi tindakan yang telah dilakukan. Ya udah. Ya udah, apa secretnya warnanya apa gitu. Adiknya sudah. Ibu. Tadi adiknya sudah dilakukan ini ya, tindakan di laser untuk mengencerkan sekret yang tertanam di ini sini daerah-daerah sini. Nanti jangan khawatir kalau tiba-tiba adiknya muntah atau mengeluarkan dahak, nanti bisa langsung Dibuang. Dikeluarin, dibuangin aja. iya, ditepuk. ditepuk-tepuk. Nah, terus dibersihkan seperti itu. Nah ini tujuannya biar memudahkan jalan nafas adiknya supaya tidak sesak Kayak gitu ya jebukan Pak. biasa ya? Pak, ini prosedurnya sudah selesai Pak. Mungkin nanti kalau misalnya diperiksa lagi ada kesulitan di jalan nafas akibat sekret lagi akan dilakukan nebulizer kembali pada adik. Aduh. Makasih Mbak. Ya sama-sama Bapak. Dah. Selesai.